Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. Perkenalkan, nama saya Aldi Alhamda Putra dengan NPM 2054151009 dari jurusan Kehutanan kelas A Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini daftar isi dari PowerPoint saya itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Sektor pariwisata merupakan pergerakan perekonomian. Masyarakat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata kerakyatan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis kerakyatan, diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan pembangunan kepariwisataan yang ramah lingkungan. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dalam batasan ini, tersirat bahwa sentral sekali peran masyarakat setempat dalam menyajikan daya tarik wisata yang terintegrasi. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengkelompokkan potensi masing-masing desa wisata, mengelompokkannya berdasarkan tingkat perkembangan, dan merumuskan rencana strategi pengembangan masing-masing kelompok desa wisata di Kabupaten Badung. Bab 2 metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan, teori pariwisata berkelanjutan, teori berbasis komunitas pariwisata, dan teori pariwisata alternatif. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Maka, analisis yang digunakan metode 3 skala penelitian untuk mengklasifikasikan 11 desa wisata, dan analisis SWOT digunakan untuk merumuskan desa wisata rencana strategi pembangunan di Kabupaten Badung. Penelitian ini membahas evaluasi dan rencana strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung. Fokus uraian adalah melihat potensi wisata masing-masing desa wisata, mengevaluasi 11 desa wisata yang ada di Kabupaten Badung, dan mengelompokkannya ke dalam 3 kelompok, serta merumuskan rencana strategi pengembangan masing-masing kelompok desa wisata tersebut. Bab 3 hasil dan pembahasan. 1. Potensi masing-masing desa wisata di Badung. Potensi wisata desa wisata yang ada di Kabupaten Badung dapat dilihat dari sudut atraksi, aksibilitas, fasilitas pendukung, organisasi kepariwisataan, dan partisipasi masyarakat. Atraksi wisata dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi wisata buatan. Berikut adalah gambar gapura masuk di daya tarik wisata Alas Pala Sangeh, Desa Wisata Sangeh. Desa Wisata Sangeh, Kecamatan Abin Semal mempunyai atraksi wisata alam berupa hutan pala yang dihuni oleh kera serta jalur trekking. Penataan jalan masuk ke objek wisata kini lebih baik memasuki pintu gerbang, sehingga lalu lintas utama di samping objek menjadi lancar, yaitu berupa foto 1 yang dilihat di slide sebelumnya. Seni tari, seni tabuh, seni ukir atau pahat, seni anyaman, pura, Bukit Sari merupakan atraksi wisata budaya. Sedangkan atraksi wisata buatan di Desa Wisata Sangeh ini adalah wisata kuliner dan memancing. Potensi masing-masing di wisata Badung. Berikut adalah foto wisata yang ada di Desa Badung, akomodasi dengan dinding yang khas di Banjar, Kiadan, Pelaga. Desa Wisata Pelaga, Banjar Kiadan, Kecamatan Petang, di samping udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya yang juga sangat indah. Terdapat juga Pura Bukit dan Pura Hayangan 3, Jabatan Tukat, Bakung, serta event festival budaya pertanian yang setiap tahun diadakan di Jembatan Tukat Bakung, jembatan tertinggi di Bali. Di Banjar Kiadan mulai muncul beberapa akomodasi penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam di sana.
Berikut adalah gambar foto ketiga, kebun bunga Gumitir di Desa Wisata Belok. Desa Wisata Belok, Banjarlawak, Kecamatan Patang, mempunyai pemandangan alam yang sangat mempesona, perkebunan kopi, dan bunga dan pura puncak bon masyarakat menjadi sawah. Mereka kebun bunga Gumitir yang tak hanya untuk dipanen dan dijual, hasilnya untuk kebutuhan sesajen dan hiasan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. 2. Tingkat perkembangan 11 desa wisata di Badung. Tingkat perkembangan di desa wisata yang ada di Kabupaten Badung dapat diketahui melalui evaluasi desa wisata yang menghasilkan 3 kelompok. Desa wisata yaitu desa wisata sudah berkembang, desa wisata sudah sedang berkembang, dan desa wisata belum berkembang. Terdapat 2 wisata yang masuk dalam kelompok desa wisata sudah berkembang yaitu desa wisata Sangeh dan wisata Bongkasa Pertiwi. Berikut adalah hasil evaluasi desa wisata di Kabupaten Badung. Dengan skor nilai tertinggi terdapat di desa wisata Sangeh. Jika ditinjau dari hasil evaluasi masing-masing kriteria dari masing-masing informan, maka nilai terbesar adalah 15 dan nilai terkecil adalah 5. Strategi pengembangan untuk 3 kategori tingkat perkembangan desa wisata dengan mengambil satu desa sebagai fokus. Untuk rencana strategi desa wisata yang sudah berkembang diambil contoh Desa Sangge. Untuk yang sedang berkembang difokuskan pada wisata Pangsang, sedangkan untuk yang belum berkembang diarahkan pada desa wisata Belok. Berikut adalah karakteristik awal sampel sebelum penyimpanan. Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagenan secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi SNI, namun memenuhi serbuk berserat mempunyai kadar air yang lebih tinggi 6,15 kurang lebih 0,50% BB dibandingkan dengan SNI 0,14320/1996. Kadar air maksimum untuk minuman instan tradisional adalah 5%. Berikut adalah tabel karakteristik minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagenan. Semakin lama penyimpanan pada suhu 30 derajat Celcius dengan RH 75% juga menyebabkan aktivitas air minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagen mengalami peningkatan. Dari gambar 3 menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan kadar air minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagenan mengalami peningkatan. Peningkatan kadar air tersebut disebabkan karena adanya penyerapan uap air dari lingkungan untuk mencapai kondisi kesetimbangan. Bab 4 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah potensi pariwisata pada masing-masing desa wisata dikelompokkan menjadi potensi wisata alam, potensi wisata budaya, dan potensi wisata buatan. Evaluasi dilakukan untuk mengelompokkan ke-11 desa wisata yang ada di Kabupaten Badung. Satu desa wisata diambil dari masing-masing kelompok tersebut untuk dibuatkan rencana strategi pengembangannya. Yang kedua, rencana strategi desa wisata yang sudah berkembang adalah pengelolaan desa wisata yang lebih profesional, meningkatkan promosi, mempertahankan keunikan daya tarik wisata, meningkatkan stabilitas keamanan, menyediakan jasa akomodasi, membuat paket wisata bermalam di Sangeh, pemberdayaan masyarakat dalam keamanan lingkungan, pentingnya penyuluhan tentang perilaku kera. Rencana strategi pengembangan untuk kelompok desa wisata yang sedang berkembang adalah diversifikasi produk wisata, pengelolaan desa wisata yang lebih serius, mempertahankan budaya yang unik, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kerjasama antara sektor pendukung pariwisata, peningkatan promosi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Rencana strategi pengembangan desa wisata yang belum berkembang adalah penganekaragaman atraksi wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata, mencari potensi yang berbeda dengan desa wisata lainnya, mengemas atraksi wisata sebagai bahan promosi, meningkatkan promosi, penyuluhan tentang desa wisata, membentuk pengelolaan desa wisata, pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan, dan peningkatan sarana transportasi.
Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.